Udah belajar bahasa Jepang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, tapi kalau ngomong tuh tetap ano. Dan ternyata ada 3 kesalahan besar yang bikin nggak pernah lancar ngomong bahasa Jepang. Di video ini aku bakal bahas satu persatu biar kamu gampang ngurainnya. Hai, balik lagi sama aku XL, mau cerita nih, cantik ikut nih. Kalian yang udah klik video ini jangan lupa subscribe, thank you banget yang udah klik video ini, dan jangan lupa mampir ke video-video aku yang lainnya. Ada juga beberapa playlist aku yang pakai Japanese immersion, ada di playlist YouTube aku. Dan buat yang baru tahu video ini, kenalin aku aku udah 5 tahun tinggal di Jepang, pernah tinggal di Jepang gitu kan. Jadi video ini gak cuman teori ya, gak cuman teori, tapi realitanya juga karena aku benar-benar kejadian waktu selama aku tinggal di Jepang. Oke, gak usah basa-basi, langsung aja ke yang pertama, itu jangan terlalu fokus sama grammar. Terlalu fokus sama grammar itu kesalahan pertama menurut aku. Ini paling sering banget ya. Terlalu fokus sama grammar itu kadang otak tuh kurang responsif. Terlalu fokus sama grammar tapi nggak pernah dipakai ngomong. Jadi kan kita belajar, entah itu N5, N4, N3, hafal polanya dan ngerti artinya, tapi semua cuma di kepala gitu, nggak pernah dipraktekin untuk ngomong. Tapi menurut aku ya malah jadi gimana ya, aku dulu juga gitu, tapi selama 3 tahun aku tuh jarang pakai bahasa Jepang gitu. Aku tahu pola kalimatnya, kalau misalnya disuruh nulis teorinya itu tahu, artinya juga tahu, tapi pas jawab itu jadi bingung. Misal nih, contoh pola kalimat to omoimasu atau enggak kamoshiremasen, tapi kadang tuh nggak otomatis keluar pas waktu ngomong gitu. Kenapa? Karena kita cuma dilatih recognition atau ngerti, bukan production atau ngomong gitu kan. Padahal kaiwa itu skill yang aktif gitu, skill yang harus dilatih, skill yang harus terus-terusan dipakai. Karena ngomong kalau nggak dilatih, nggak terusan dipakai, nggak coba-coba, nanti pakai pola kalimat ini, nanti pakai kotoba ini, itu nggak akan bisa ngomong gitu. Jadi tahu, paham, tapi nggak bisa ngomongnya. Sama kayak bahasa Inggris, diajarin dari kecil, dari SD, dari SMP, SMA, tahu kayak misalnya back, delete gitu kan, tapi pas ngomong sama orang ya yang native gitu, yang native pakai bahasa Inggris, nggak bisa jawabnya, sama aja gitu. Jadi semuanya itu butuh praktek, skillnya yang harus aktif. Jadi solusinya apa? Jadi solusinya itu mulai sekarang kalau belajar satu kalimat, satu pola kalimat langsung dipraktein. Contohnya belajar to omoimasu. Nanti kalau misalnya ngomong pakai bahasa Jepang, taberu to omoimasu, tabetai to omoimasu. Jadi langsung dipakai gitu. Atau enggak, nihon wa tanoshii to omoimasu. Pas ngobrol atau pas latihan shadowing atau latihan ngomong sama diri sendiri pakai kaca, habis belajar pola kalimat atau kotoba, dibiasain langsung ucapin dan ngomong. Oke, langsung ke kesalahan yang kedua, itu takut salah. Kesalahan kedua ini yang paling bikin stuck ya. Jadi takut salah. Di kepala kamu pasti gini, partikelnya bener nggak ya, kotobanya bener nggak ya, pola kalimatnya bener nggak ya. Karena kan suka kayak gitu ya, dan akhirnya nggak jadi ngomong gitu. Dan ini bahaya banget karena kaiwa itu bukan soal sempurna, tapi soal komunikasi, gimana cara kita mengkomunikasikan apa yang kita maksud ke orang Jepang. Dan realitanya di Jepang itu, waktu aku kerja di Jepang, aku lihat banyak orang asing yang ngomong tuh juga berantakan gitu kan. Jadi grammar mereka berantakan, kadang juga salah terus gitu, tapi mereka pede gitu dan ngomongnya tuh, dan hasilnya mereka jauh lebih cepat dan jauh lebih lancar daripada kita yang gak ngomong sama sekali gitu. Kenapa? Karena mereka latihan terus setiap hari. Jadi walaupun di Indonesia, kalian jangan stuck latihan di
buku aja, jangan stuck latihan di grammar, jangan fokus latihan di kotoba aja, tapi juga belajar mengucapkan. Dan ini mindset yang harus diubah ya, jadi ganti dari harus benar dulu baru ngomong, itu diganti ke ngomong dulu baru benernya tuh belakangan gitu. Kalau kita nunggu sempurna, nih, kamu gak akan mulai belajar ngomong, belajar skill kaiwa. Dan kesalahan yang ketiga itu kurang exposure. Kalian kurang mencari-cari nih exposure untuk latihan. Jadi kamu jarang banget dengerin orang Jepang ngomong natural, atau enggak podcast, atau enggak anime, pokoknya percakapan gitu. Atau kamu kurang latihan shadowing dan ngomong ke diri sendiri. Dan akhirnya kamu ya stuck di situ aja gitu. Jadi akhirnya kamu cuma tahu bahasa buku dan itu baku gitu. Kurang natural gitu. Jadi misal nih di buku aku udah pernah bahas perbedaan bahasa Jepang di buku dan real life, dan aku juga pernah bahas 1 bulan bisa lancar kaiwa versi aku ada di YouTube aku ya. Nanti coba lihat, cek di deskripsi. Nah, contoh realnya itu kalau misalnya di buku nih, watashi wa kino egao mimashita gitu kan, tapi kadang di dunia nyata tuh gini, kino sa egao mitan da yo ne. Jadi tuh kayak lebih ke obrolan sehari-hari dan bukan bahasa baku gitu. Dan ini tuh nggak ada di buku. Dan mereka tuh di buku tuh basic untuk grammar yang bagus gitu ya. Tapi nyatanya di dunia nyata ya nggak terlalu gitu. Kadang partikel juga hilang, kadang juga subjeknya tuh hilang. Kalau misal nih watashi anata karewa itu juga kadang dihilangin. Jadi yang dengar tuh kadang lebih natural yang ngomong langsung gitu sama orang Jepang, atau kalian sering-sering dengerin podcast, sering-sering dengerin anime gitu. Jadi kalau kamu nggak bisa, kalau denger ini ya, kamu bakal kaget pas ngobrol aslinya itu bakal kaget gitu, kok beda banget ya sama yang di buku gitu, aku harus jawab gimana gitu. Dan akhirnya kamu mikirnya lama, terus jadi nggak natural gitu, jadi jawabnya juga bingung gitu. Solusinya apa? Nih, mulai biasakan dengerin podcast Jepang, mulai biasakan nonton anime yang gampang-gampang. Aku juga ada top anime beginner di YouTube aku. Terus shadowing, tiruin cara ngomongnya, misal chotomate ne, chotomate kudasai ne, atau apalah yang di anime itu kadang suka dia tuh ngomong secara natural gitu. Kaiwa itu 50% ngomong dan 50% dengar, nggak cuma nulis aja. Jadi kalau kamu ngerasa kamu udah belajar berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tapi nggak bisa ngomong nih, coba cek mana yang bikin kamu kurang terlalu fokus grammar kah, atau takut salah, atau kurang exposure, atau kurang coba ngomong ke diri sendiri, atau gimana. Coba please banget tulis di kolom komen kalian, mungkin aku bisa balas juga gitu. Atau kalian pengen aku bahas tentang kaiwa yang lain, boleh juga komen di bawah, aku bakal coba untuk bikin video yang lain gitu. Dan thanks udah nonton sampai akhir, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan thank you banget yang udah nonton video aku dan udah klik welcome to my channel gitu kan. See you in the next video, bye bye.